Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Today sermon atau sermon today pada hari ini berjudul tanggung jawab. Saudara-saudara berbicara mengenai tanggung jawab, apakah seorang itu masih anak-anak atau sudah berusia pertengahan ataupun sudah berusia dewasa bahkan lanjut, semua mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab sesuai dengan kadar masing-masing, sesuai dengan jabatan masing-masing. Sebagai warga kerajaan surga, Tuhan mau juga kita mempunyai tanggung jawab. Sebagai warga negara Indonesia, tentunya juga kita mempunyai tanggung jawab untuk bangsa dan negara. Saudara tentunya pernah mendengar istilah ora et labora, artinya berdoa dan bekerja. Ada juga ora et studia, artinya berdoa dan belajar. Saudara-saudara, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita dituntut oleh Tuhan mempunyai tanggung jawab. Ada satu ayat di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7. Yeremia 29 ayat yang ke-7, saya bacakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi saudara-saudara, ketika ayat ini ditulis oleh Nabi Yeremia, ketika itu bangsa Israel ada di dalam pembuangan di Babilonia, di mana diperintah oleh Raja Nebukadnezar. Nabi Yeremia mengatakan yang demikian. Saudara-saudara, kita berada di Indonesia dalam keadaan yang makmur, keadaan yang cukup baik, aman, damai. Saya kira sedangkan orang yang berada di dalam pembuangan, Tuhan menghendaki agar dia berdoa untuk kesejahteraan di mana tempat dia berada. Karena kesejahteraan tempat di mana dia berada, dia bermukim, itu juga ada kesejahteraannya dia. Apalagi kita sebagai bangsa Indonesia berada dalam negeri yang kami cintai, yang kita cintai, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, walafiat, tidak kurang suatu apapun, sejahtera dalam hal-hal ekonomi. Kita wajib mendoakan. Saudara-saudara, selain kita mendoakan itu, berdoa itu berdoa itu baik, tetapi itu juga belum cukup. Berdoa dan bekerja. Tuhan mau kita juga rajin bekerja. Jangan menjadi orang Kristen yang pemalas. Istilahnya bangun tidur semua mesti ada. Cuma makan, habis makan tidur lagi. Itu tidak bagus, salah. Di lain bagian dalam firman Tuhan diajarkan orang yang malas jangan dia makan. Jadi saudara-saudara, ada ayat yang mengharuskan, yang menganjurkan supaya kita rajin bekerja. Di dalam Amsal 10 ayat yang keempat, Amsal 10 ayat yang keempat, dikatakan tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Jadi kalau tangan lambat itu sama dengan tangan yang lamban, malas bekerja, itu terkait dengan pekerjaan kita, malas melakukan sesuatu, ya jangan heran kalau kita menjadi orang miskin. Tapi orang yang rajin, ya jangan heran, jangan kita iri hati. Karena dia rajin dan dia berusaha dengan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, dia bisa jadi kaya. Tetapi saudara-saudara, ada juga ayat yang lain yang sekaligus menemplak orang-orang yang malas, orang-orang yang cuma tahu makan tidur. Ayat ini di dalam Amsal 12 ayat yang ke-27, Amsal 12 ayat yang ke-27, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Jadi saudara-saudara, dalam Amsal ini jelas sekali dikatakan bahwa kalau kita malas tidak dapat apa-apa, tapi kalau rajin akan memperoleh harta yang berharga. Dalam Matius 25 ayat yang ke-26, Matius 25 ayat yang ke-26, maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Jadi saudara-saudara,
Jelas sekali dikatakan di sini berbicara dalam perikop adalah perumpamaan tentang talenta, di mana dikatakan bahwa orang yang malas, yang hanya punya satu talenta, dia tanam lagi, dia tidak mau gunakan, dia tidak mau lipat gandakan, dia tidak mau usahakan talentanya, walaupun satu dia malas, dia tanam, sehingga dia dituntut oleh Tuhan pertanggungjawaban terhadap talenta yang dia miliki. Jadi artinya Tuhan ini mengatakan orang itu malas, dia harus bertanggung jawab dengan talenta yang dia diberikan. Orang yang dapat 5 talenta mendapat 2 kali lipat, demikian pula yang lainnya. Jadi saudara-saudara, kita sebagai orang Kristen tidak dianjurkan untuk malas, harus bekerja. Walaupun kita bekerja tentunya dengan mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kemampuan, pengalaman, dan kesanggupan diri sendiri atau orang lain, tetapi harus mengandalkan Tuhan dan kita bekerja. Kemudian ayat yang terakhir di dalam Amsal 6 ayat yang ke-9, Amsal 6 ayat yang ke-9, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Jadi saudara-saudara, ini untuk orang-orang malas ini kena templak ini. Jadi kita selagi ini masih diberikan oleh Tuhan kesempatan, kesehatan, kekuatan, kita harus bekerja. Jangan kita berharap, oh nanti berkat turun sendiri dari langit, saya cuma bangun tidur, sudah ada uang di bawah bantal, itu omong kosong, tidak mungkin. Kita harus rajin bekerja, tapi mengandalkan Tuhan. Jadi saudara-saudara, orang yang bertanggung jawab itu termasuk orang yang bertanggung jawab terhadap hidup yang berubah. Hidup yang berubah, perjalanan hidup dari arah yang kurang baik menjadi baik, dari arah yang baik menjadi lebih baik. Itu hidup yang berubah, bertanggung jawab terhadap hidup yang berubah. Kemudian yang kedua adalah hidup adalah perenungan. Kenapa kita perlu merenung? Kita perlu merenung, mengingat-ingat kembali waktu-waktu yang lampau, melihat ke belakang, perlu refleksi diri supaya kita tahu sampai di mana kita saat ini dan apa yang lalu terjadi, sehingga kita bisa ada di tempat ini, dan bagaimana kita melakukan arah yang lebih baik untuk maju ke depan dalam hal-hal rohani sehingga menyenangkan hati Tuhan. Dan yang ketiga saudara-saudara adalah hidup adalah perjanjian. Setelah kita merefleksi diri kita, bagaimana kita perlu ada suatu komitmen, ada resolusi bahwa kita harus buat begini, buat begitu. Inilah merupakan satu perjanjian. Perjanjian yang harus selalu ditepati, diusahakan ditepati. Makanya kita perlu introspeksi diri, melihat ke belakang, melihat kita, mengecek, check and recheck agar kita bisa menjadi lebih baik. Demikian saudara-saudara, renungan firman Tuhan pada hari ini kiranya bisa memberkati kita semua. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, yang menegur kami, yang juga menyadarkan kami agar kami hidup di dunia ini mempunyai tanggung jawab sebagai warga kerajaan surga, dan juga tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Terima kasih banyak Tuhan. Kiranya firman-Mu dapat menjadi berkat bagi yang mendengarkannya, dan juga menjadi berkat bagi yang menyampaikan firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.